Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Laila Purnamasari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT atau bisa disebut analisis SWOT ya, dari perusahaan Apple atau Apple Inc. Nah, kenapa analisis SWOT ini perlu dibahas? Karena setiap perusahaan dalam menyusun strategi itu perlu mengetahui apa saja kelemahan dan kekuatan serta tantangan dan ancaman. Nah, hal tersebut biasa disebut dengan analisis SWOT. Gitu. Presentasi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Musyafa Ali, dengan nomor induk mahasiswa 17056200083. Oke, bisa langsung di next. Nah, ini dia. Singkat tentang perusahaan Apple. Jadi Apple Inc. ini adalah, siapa sih yang nggak tahu tentang Apple ya teman-teman? Apple Inc. ini kan salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Perusahaan ini telah menyediakan produk teknologi yang kuat dan layanan perangkat lunak yang luar biasa. Kemudian Apple ini berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Uh, Kemudian saat ini CEO-nya adalah Tim Cook, sedangkan si Apple ini didirikan oleh Steve Jobs. Gitu. Apple meluncurkan produk pertamanya itu yaitu komputer Apple One di tahun 1976. Itu adalah tahun di mana perusahaan ini didirikan ya teman-teman. Nah, sejak itu Apple telah berkembang pesat dalam hal produk dan layanan. Saat ini salah satu produk Apple yang paling sukses ya iPhone. Karena pada tahun 2022 itu penjualan iPhone sebesar 205 miliar US dollar. Itu mewakili lebih dari setengah dari pendapatan keseluruhan Apple tuh. Karena kan di sini pendapatan keseluruhannya yaitu di tahun 2022 394,32 miliar US dollar. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja singkat tentang perusahaan Apple. Kita langsung masuk ke analisis SWOT. Nah, analisis SWOT Apple ini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama kan ada strengths, weakness, opportunities, dan threat. Dan poin-poin dari 4 analisis ini akan saya jelaskan lebih rinci di slide-slide berikutnya. Jadi akan saya preteli satu-satu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung aja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini analisis dari strength atau kekuatan. Apple terkenal dengan most valuable brand atau merek yang berharga gitulah teman-teman. Apple ini kan menduduki peringkat 1 selama kurang lebih 9 tahun berturut-turut oleh Interbrand, menurut Interbrand, dengan nilai merek sekitar 408 miliar US dollar. Dan diikuti di peringkat kedua yaitu ada Microsoft atau Amazon. Oh, Amazon. Peringkat 2 itu Amazon dengan nilai merek 249 miliar US dollar. Kemudian di peringkat ketiga baru deh Microsoft dengan nilai 210 miliar US dollar. Gitu. Kemudian strength yang kedua yaitu globally iconic atau iconic secara global. Apple ini kan salah satu perusahaan paling handal dalam hal komputer canggih yang dipersonalisasi dan perangkat teknologi pintar gitu. Nah, hal ini membuat jutaan pelanggan menjadi setia dengan peningkatan yang stabil tiap tahunnya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada top teknologi atau teknologi teratas. Bentar, ini nutupin. Oke, Apple adalah yang pertama memperkenalkan beberapa produk paling inovatif yang telah mengubah dunia ya teman-teman. Di antaranya ada iPhone, iPad, AirPods. Nah, Apple kedepannya masih bertekad untuk membangun dan membuat perangkat teknologi yang lebih baik dan lebih canggih. Gitu. Jadi memang setiap tahun harus ada inovasi-inovasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Apple ini. Yang keempat, strength yang keempat ada brand of choice atau merek pilihan.
memang bukan berita besar bahwa Apple menjadi merek yang disukai di kantor-kantor perusahaan, terutama di kalangan profesional kreatif gitu. Karena Apple kan menawarkan solusi teknologi berkualitas terbaik untuk kebutuhan setiap perusahaan gitu. Para profesional tentu lebih memilih teknologi berkinerja tinggi seperti Mac Pro atau iMac untuk biasanya desain visual, animasi, produksi video, dan karya-karya di bidang kreatif lainnya gitu. Jadi hal ini menjadi kekuatan dari perusahaan Apple itu sendiri. Selanjutnya yang kelima ada proficient R&D atau mahir dalam bidang penelitian dan pengembangan. Apple uh, menaruh dedikasi pada desain produknya ya. Nah, studi yang cermat dan penelitian ekstensif itu dilakukan untuk membantu memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar tentu saja. Nah, Apple terus menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian dan pengembangan untuk pertumbuhan masa depan dan keunggulan kompetitif. Nah, misalnya nih di tahun 2022 Apple menghabiskan 26,25 miliar US dollar itu kurang lebih sekitar 7% dari pendapatannya untuk penelitian dan pengembangan saja. Nah, biaya ini merupakan biaya yang dibilang cukup besar ya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam hal penelitian dan pengembangan gitu. Jadi memang Apple menginvestasikan cukup besar dalam hal R&D gitu. Kemudian yang keenam, expansion in service atau perluasan pelayanan. Apple ini kan telah memperluas portofolio layanan selama bertahun-tahun, berarti sekitar 9 tahun seperti tadi di awal disampaikan. Misalnya nih, sekitar 20% pendapatan tahunan Apple, itu berarti sekitar 78 miliar US dollar, itu berasal dari layanannya. Tadi kan peringkat satu dari iPhone, lebih dari 50%. Ini peringkat duanya itu dari produk-produk layanan yang merupakan kontributor terbesar kedua setelah iPhone. Nah, layanan Apple itu bagi yang belum tahu, diantaranya ada konten digital, layanan streaming, iCloud, Apple Care, dan layanan pembayaran, serta masih banyak lainnya, teman-teman. Nah, baru-baru ini juga Apple mengeluarkan atau memperkenalkan produk layanan baru seperti Apple TV, Apple News, Apple Card. Apple Card ini seperti kartu kredit gitu ya, teman-teman. Terus ada juga Apple Arcade, itu kayak layanan streaming game gitu. Dan juga ada Apple Fitness Plus dan lain-lain dan masih banyak lainnya gitu. Oke, itu adalah poin-poin dari analisis trends dari perusahaan Apple. Kita langsung masuk ke yang selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama, poin pertama ada high price product. Oke, ini memang ya produk Apple bisa dibilang mewah karena harganya yang premium. Produk-produk tersebut diberi harga untuk konsumen berpendapatan menengah atau berpendapatan tinggi. Jadi konsumen berpendapatan rendah tidak bisa begitu saja membeli produk-produk Apple. Karena harga premiumnya, harga individu, hanya individu yang berpenghasilan tinggi atau menengah yang mampu membeli produk dari mereka. Gitu. Yang kedua, ada limited advertisement dan promotion, iklan dan promosi yang terbatas. Oke. Apple telah memperkuat landasannya dengan membangun pelanggan setia, bahkan dengan sumber daya periklanan yang terbatas. Jadi pemasaran Apple sangat bergantung pada toko retail ikonik dan toko retail andalannya ya teman-teman. Karena kesuksesan mereka, Apple tidak merasa perlu mengeluarkan pengeluaran berlebih untuk iklan dibandingkan merek besar lainnya seperti P&G, Pepsi, Coca-Cola dan lain-lain. Itu kan mereka kan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk iklan dan promosi saja gitu. Nah, sedangkan perusahaan Apple tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam hal tersebut. Oke, kemudian yang ketiga ada ketutupan. Entering into area of non-kompetensi. Entering into area of non-kompetensi. Memasuki bidang non-kompetensi. Oke, Apple ini kan biasanya dengan cepat merespon atau berekspansi ke layanan baru seperti
tadi streaming konten video, streaming game, dan layanan pembayaran, berarti kan hal tersebut bersaing dengan eh, pemain-pemain yang sudah dominan di bidang tersebut, ya seperti Netflix, Disney, PayPal, itu kan tentu saja Apple tidak bisa melampaui mereka karena mereka memang dominan di situ, gitu kan. Nah, jadi mereka mungkin memasuki bidang yang kompetensinya kurang. Seperti Apple juga pernah mengalami kegagalan kok di bidang produk ini, produk Apple Maps. Apple Maps itu perusahaan Apple mengalami kegagalan. Oke, selanjutnya ada incompatibility with other software atau ketidakcocokan dengan perangkat lunak lain. Oke. Ketika seseorang membeli produk Apple, mereka ya akan memasuki dunia Apple. Jadi produk Apple tidak mendukung perangkat-perangkat lunak atau teknologi lain sehingga tidak kompatibel dengan perangkat lain. Gitu. Jadi pelanggan harus membeli aplikasi atau aksesoris atau layanan-layanan Apple secara eksklusif untuk terus dapat menggunakan produk Apple mereka. Gitu. Yang selanjutnya ada allegation of tracking. Ini dia. Dugaan pelacakan. Jadi melacak pengguna tentu saja dapat merusak kepercayaan pelanggan ya, teman-teman. Apple ini dituduh menggunakan aplikasi pelacakan di ponselnya yang mengungkapkan lokasi persis si penggunanya. Nah, meskipun versi terbaru ponsel Apple ini memberi pengguna hak untuk menolak pelacakan, tapi sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang sempat hilang dari para pengguna itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada unfair business practice atau praktik bisnis yang tidak adil. Oke, ini sebenarnya oke, Apple ini sedang diselidiki atas praktik bisnis yang tidak adil setelah menerima pembayaran untuk menjadikan Google atau mesin pencarian Google sebagai mesin pencari default untuk web browser Safari-nya. Nah, gabungan dari kedua raksasa ini ya Apple dan Google ini akan menyulitkan rivalnya untuk masuk dan berekspansi ke uh, pasar mesin pencari atau web browser gitu. Jadi ini dia kelemahan-kelemahan dari analisis kelemahan dari perusahaan Apple. Selanjutnya kita lanjut ke opportunities. Opportunities atau peluang dari perusahaan Apple. Yang pertama ada consistent customer growth atau pertumbuhan pelanggan yang konsisten. Oke. Apple telah mendominasi sektor teknologi selama bertahun-tahun ya, sekitar 9 tahun. Jadi mereka menyediakan teknologi berkualitas tinggi dan mutakhir yang menawarkan terobosan dalam pengalaman pelanggan. Gitu. Tingkat retensi pelanggan mereka sebesar 92% dan angka tersebut merupakan angka yang sangat fenomenal, teman-teman. Jadi Apple selalu dapat mengandalkan kekuatan internet untuk peluang masa depan guna mendapatkan pelanggan baru dan memasuki aliansi baru. Oke, selanjutnya yang kedua ada lack of green technology atau kurangnya teknologi ramah lingkungan. Apple ini kan belum meluncurkan produk yang dibuat menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jadi perusahaan belum menerapkan atau berpartisipasi dalam menciptakan teknologi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, setelah ini menjadi kesempatan atau peluang baru bagi perusahaan Apple untuk menambah pasar, untuk uh, memperluas jangkauan pasar mereka, karena mungkin ada beberapa pelanggan yang akan melirik produk-produk Apple ketika sudah menggunakan uh, produk yang ramah lingkungan gitu. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, ada smart wearable technology atau teknologi pintar yang dapat dipakai. Oke. Teknologi smart wearable ini kan akan segera mendominasi dunia kalau menurut Forbes. Menurut Forbes ini penjualan teknologi pintar yang dapat dipakai akan berlipat ganda pada tahun 2022 dan 2023 dan hal tersebut sudah terjadi dan sudah kita alami kan saat ini. Oke, ini akan menjadi pasar yang cukup besar. Jadi Apple memiliki peluang untuk terus berkembang lebih dari sekedar Apple Watch, AirPods ke dalam kategori perangkat wearable lainnya gitu. Kemudian yang keempat ada qualified
profesional atau tenaga profesional yang berkualitas. Peneliti, pengembang, dan spesialis produk Apple adalah tim profesional yang berkualifikasi tinggi yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pencitraan merek produk konsumen. Dengan perluasan timnya, tentu Apple dapat terus membangun peluang baru. Jadi hal ini juga menjadi celah kesempatan untuk Apple agar terus berkembang gitu. Yang selanjutnya, yang kelima, ada expansive distribution network atau jaringan distribusi yang luas. Apple Inc. ini berpeluang memperluas jaringan distribusinya karena saat ini jaringan distribusi yang dimiliki Apple sangat terbatas dan menyisakan ruang untuk pertumbuhan yang minim. Jadi Apple dapat menghasilkan pendapatan dan penjualan yang lebih tinggi jika berfokus pada penciptaan jaringan distribusi yang luas. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh manfaat dari pemasaran dan promosi yang rajin ya, tidak seperti sekarang. Gitu. Selanjutnya ada analisis threat atau tantangan. Ada 6 poin. Yang pertama ada coronavirus outbreak atau dampak setelah coronavirus. Apple ini kan bergantung pada Tiongkok untuk manufaktur dan rantai pasokannya, teman-teman. Jadi peristiwa yang terjadi baru-baru ini tuh telah berdampak signifikan dan mengganggu operasional dari Apple. Kemudian selain itu juga sekitar 19% dari pendapatan Apple di tahun 2002 berasal dari Tiongkok. Jadi Tiongkok ini menjadi pasar yang cukup besar bagi Apple gitu. Jadi wabah kemarin memang berdampak cukup signifikan dan mungkin terus dapat mengganggu bisnis Apple di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua ada Apple bullied by counterfeits atau Apple dibully karena barang palsu. Oke. Apple menjadi rentan terhadap negara-negara dunia ketiga yang secara ilegal memanfaatkan citra merek untuk menjual produk palsu. Jadi tempat-tempat ilegal atau dealer ilegal tersebut menjual produk palsu Apple dengan harga yang sama dengan produk asli Apple. Nah, produk palsu tersebut dapat membuat calon konsumen percaya bahwa itu adalah produk besutan Apple dengan kualitas rendah, gitu kan. Jadi berita besar tersebut dapat menghasilkan ulasan negatif dan publisitas buruk bagi perusahaan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada backdoor mechanism. Apa sih backdoor mechanism ini? Backdoor mechanism ini berarti kan mekanisme pintu belakang gitu ya. Apple terus-menerus mendapat tekanan dari lembaga pemerintah untuk membuka kunci iPhone melalui pintu belakang. Yang berarti membuka kunci enkripsi iPhone dan memberikan akses datanya terhadap pemerintah. Gitu. Tapi dalam beberapa kasus, Apple telah membantah hal tersebut, membantah bahwa Apple menyediakan mekanisme backdoor karena dapat dieksploitasi oleh pihak jahat yang pada akhirnya membahayakan keamanan jutaan pengguna iPhone gitu. Ini sudah diklarifikasi. Kemudian yang keempat ada increasing competition atau kompetisi, peningkatan kompetisi. Nah, meskipun Apple ini sebagai sebuah merek telah memantapkan dirinya di posisi atas ya, namun tetap aja menghadapi ancaman dari pesaing. Dengan kemajuan teknologi kan merek kayak Samsung, Google, Dell gitu kan memberikan persaingan yang ketat kepada Apple ya. Ketika persaingan semakin ketat, Apple ini harus memperkenalkan teknologi baru atau merevisi kebijakan harga agar tetap unggul dalam persaingan gitu. Kemudian yang kelima ada market penetration. Nah ini dia, penetrasi pasar ya. Jadi telah terjadi perubahan signifikan dalam penetrasi pasar oleh merek lain di pasar smartphone. Seperti ada apa ya, Samsung, Lenovo, itu kan mereka kan menggunakan perangkat lunak Android untuk membuat new smartphone gitu kan. Jadi hal tersebut menjadi penetrasi pasar Samsung dan Lenovo yang tadinya tidak masuk ke smartphone, sekarang mereka cukup fokus di bidang smartphone gitu. Jadi ini menjadi tantangan bagi Apple tentu saja. Kemudian yang keenam ada China Tarif atau tarif Tiongkok. Jadi pemerintah Amerika Serikat telah mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap impor dari Tiongkok. Nah,
sehingga meningkatnya biaya produk secara keseluruhan. Akibatnya, hal ini berdampak buruk terhadap margin kotor produk dan mungkin membuat produk lebih mahal bagi pelanggan-pelanggan yang ada di Tiongkok. Seperti itu. Ini berarti hmm, mungkin udah kita sebutin satu-satu ya, dari SWOT udah kita sebutin semua. Mungkin kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari penjelasan hari ini. Bentar, saya geser dulu. Kesimpulan yang pertama bahwa Apple memiliki fondasi yang kuat, terutama dalam hal reputasi merek dan inovasi produk. Ya. Yang kedua, diversifikasi produk dan ekspansi global ini dapat membantu mengatasi ketergantungan pada iPhone. Jadi hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan Apple. Yang ketiga, Apple perlu mempertimbangkan strategi harga. Oke, seperti yang tadi disampaikan, agar tetap bisa bersaing di pasar yang semakin ketat ini, Apple perlu mempertimbangkan strategi harga. Yang keempat, inisiatif keberlanjutan dan respon terhadap perubahan pasar dapat membantu. Hal ini dapat membantu memitigasi beberapa ancaman. Jadi perlu diperhatikan juga inisiatif keberlanjutan dan respon terhadap perubahan pasar. Gitu. Um, sedikit tambahan bahwa analisis SWOT ini kan memberikan pandangan holistik terhadap kondisi internal dan eksternal dari Apple yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mempertimbangkan kelangsungan bisnisnya. Jadi dalam pengambilan keputusan strategis, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluangnya sambil mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Seperti itu. Barangkali hmm, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran, masukan, ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, sangat dipersilakan dan silakan menghubungi WhatsApp pribadi saya saja. Uh, Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.